Oke, Halo. cukup jelas ya, cukup gamblang apa yang dijelaskan Pak Ridwan. Di sini tadi Pak Umayyah ya, Pak Umayyah ya, tadi yang menanyakan tentang perusahaan-perusahaan otomotif ataupun perusahaan-perusahaan yang di luar akan berdiri bagaimana di Indonesia. Begitu ya Pak Umayyah? Dominan di APP nanti Om Ridwan kan jelas luar negeri semua ya. Ya, seperti yang lain-lain gitu kah. Adakah yang berpeluang perusahaan Indonesia juga masuk di dalam pengumuman yang 100 APP itu? Dengan demikian mudah kita, kalaupun kita ambil barang dari luar, double pajak jadinya nih Om Ridwan. Mungkin setahu Om Ridwan, adakah perusahaan Indonesia yang masuk di dalam pengumuman nanti 100 APP? Itu aja Om Ridwan. Baik, saya jelaskan ilustrasinya begini. Perusahaan Toyota, perusahaan Hyundai, perusahaan otomotif yang lainnya misalkan, itu masing-masing mereka punya senternya atau pusatnya. Toyota, Mazda, dan yang lain-lainnya, sebagian ada di Jepang, sebagian ada di Cina, sebagian ada di Korea. Kita ini dulu pernah punya perusahaan mobil otomotif Timor, tapi kan sudah tutup. Yang ada sekarang ini kita hanya perakitan assembling. Otomatis semua regulasi itu masih mengacu kepada pusat, Pak. Nah, kalau di pusatnya itu perusahaan-perusahaan mobil sebagai mana yang tadi saya sebutkan, mereka sudah memperlakukan di negara pusatnya itu dengan menerima poin P sebagai pembayarannya, otomatis mereka akan mengutus atau memerintahkan seluruh perwakilan-perwakilan dunianya juga siap untuk menerima pembayaran dengan poin B. Jadi konsep yang mungkin dulu dijalankan oleh platform yang tidak perlu kita sebut ya, mungkin rekan-rekan tidak banyak tahu, mereka mengumpulkan data untuk MOU dealer-dealer segala macam, itu sebetulnya nanti sudah tidak ada lagi, Pak. Kalaupun ada yang melakukan hal tersebut, ya bisa saja konsepnya mungkin mereka mempermudah atau melakukan pembeliannya secara kolektif supaya terkoordinir, ya toh. Namun perlu dicatat, semakin banyak di sebuah kota penambang P, otomatis mereka sudah bisa dropping secara massal di sebuah negara untuk memenuhi kuota bagi pionir-pionir di sebuah negara tersebut. Itu secara otomatis, Pak. Kalaupun bertahap, sebulan sekali, ya ditambah lagi, karena kemungkinan besar tiap negara pun juga akan ada penambahan dari penambang P tersebut. Nah, itu secara otomatis. Pertanyaan yang krusial adalah perusahaan apa saja yang ada di Indonesia. Ya, selama ini hanya Indodax yang selalu dia mengumandangkan, Indodax dan Pintu Exchange ya, Indodax dan Pintu Exchange itu, kedua exchange itu dia gencar sekali mempromosikan atau mengulas tentang Pi Network. Dan pernah di dekade awal sebelum proses KYB, pengumuman tanggal 20 Februari itu, Pi Network, Open Network, itu digadang-gadang Indodax akan melisting koin P di exchange-nya. Apakah dia gagal KYB atau tidak berani atau bagaimana, wallahu alam, tidak ada kelanjutan informasinya. Tapi yang jelas dia selalu mengulas tentang perkembangan Pi Network, entah seminggu 2-3 kali, itu terus dia gencar. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang lainnya saya belum ada yang, atau platform ya, saya belum
punya data yang real atau yang kuat memastikan bahwa mereka akan bergabung di Pi Network. Nggak tahu kalau ke depannya Pak. Itu jawaban dari saya Pak. Ya, terima kasih Om Ridwan atas penjelasan terkait masalah tadi perusahaan-perusahaan yang punya perwakilan Indonesia. Memang benar juga yang saya pikirkan demikian Om Ridwan. Namun kembali kita berpikir khusus Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ya akan terlambat mendapatkan produk-produk yang ada karena banyaknya pioner Indonesia berfokus di Jawa, di Sumatera, Kalimantan yang notabene transportasinya lebih mudah sudah habis diambil oleh semua pioner di bagian Indonesia Barat, sedangkan Indonesia Timur belakangan baru dapat produknya. Seperti itu kekhawatiran teman-teman. Saya pun berpikir demikian gitu loh Om. Gitu Om Ridwan. Analisanya begini Pak. Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Selama ini mungkin kita terkecoh dengan beberapa platform yang mana mereka sudah berani untuk memposting di marketplace dia, di aplikasi dia dengan mengadakan produk-produk yang ada termasuk mobil, emas dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak bisa memastikan apakah mereka betul-betul bisa mengadakan produk itu di platformnya. Kalau memang itu bisa, itu bukan sebuah kendala untuk wilayah Indonesia Tengah, Timur, dan yang manapun, karena platform itu bisa diakses secara online langsung. Adapun bentuk pengirimannya, diberinya bagaimana, nah itu yang mungkin akan menjadi sebuah catatan. Saya tidak akan berpromosi di sini. Mudah-mudahan ada platform yang akan memfasilitasi hal tersebut, Pak, termasuk untuk mengadakan produk-produk yang punya nilai yang setidaknya bisa kita beli dengan koin Pi, kemudian kita jual lagi dengan rupiah. Nah, itu bisa menjadi hal yang sedang dikerjakan oleh satu community, oleh sebuah platform. Nggak perlu saya sebutkan, nggak etis ya. Nah, ini mudah-mudahan kita berharap hal itu akan bisa menjadi fasilitator. Gitu Pak Umaya. Ya, terima kasih Om Ridwan. Amin. Mudah-mudahan ya ada plafon manapun tentunya. Ya, tentunya saya ngelihat beberapa plafon yang ada ini ya pakai nomor urut ya. Kalau pakai nomor urut ya tentunya bisa merata. Tapi kalau tidak ada nomor urut ya duluan ya Indonesia Barat yang habis sih, karena banyak sekali pioner yang ada ini. Terima kasih Om Ridwan. Luar biasa sekali Papa Fox untuk penjelasan malam hari ini. Kembali ke Bu Noni. Silakan Bu Noni, terima kasih waktunya. Terima kasih sama-sama Pak Umaya. Oke, thank you Master Ridwan, Pak Umaya. Saya mohon maaf ya, saya lagi makan, tadi telat makan ini. Terima kasih banyak, ini luar biasa ya. Saya rasa pembahasan dari bapak-bapak ya, terkhusus Master Ridwan, Pak Umaya ya. Ini luar biasa untuk kita semua ya, para pioner terkasih ya. Ya, mungkin sebelum ada pertanyaan lain, kami menambahkan bukan untuk Pak Umayyah khusus, namun untuk semua yang hadir di sini. Tadi bukan kesimpulan, namun hanya sekelumit ya. Maksud daripada Pak Ridwan menyampaikan bahwa beberapa platform di Indonesia itu bermunculan dari A, B, C sampai Z, namun disitulah belum ada realisasi, apalagi yang telah menjanjikan pencairan bulan A, bulan B, bulan enggak tahu, nah sampai-sampai datang bulan begitu ya. Tidak usah khawatir di mana ini, tidak usah khawatir di mana nantinya setelah kita melihat daripada hasil. Ini baru asumsi ya, ataupun pandangan-pandangan tentang
akan terjadinya sebuah konsensus atau konferensi di Toronto. Mudah-mudahan nanti setelah dilaksanakannya ataupun terlaksana konferensi tersebut akan ada kesimpulan. Nah, kemudian tadi juga selingan bahwa nanti juga akan ada platform, ada sebuah komunitas ataupun sebuah lembaga yang akan muncul sebagai jembatan, ya, untuk pioner semua. Ya, betul, saya sepakat, tidak perlu kami sebutkan sesuai dengan kode etik kita bahwa sedang dilakukan sebuah proses-proses yang mengarah kepada solusi yang selama ini diharapkan oleh para pioner seluruh Indonesia. Bukan mengecilkan daripada platform-platform yang lain, namun kita tetap bahwa kita menghargai upaya dengan banyaknya platform yang bermunculan di Indonesia, justru kita akan dipermudah. Karena apa? Katakanlah di platform A, kok padat ya, padat bahasanya untuk pembelian ataupun yang menukarkan barang dengan koin Pi, di situ banjir, kita bisa pindah ke platform yang lain seperti itu. Tapi insya Allah kami di sini para duta ambasador juga mengupayakan untuk menjadi jembatan, menjadi solusi di mana harapan bapak-bapak, bunda-bunda khususnya pioner tidak usah khawatir, tinggal menunggu bagaimana tentang keputusan-keputusan baik dari hasil pembicaraan kita sebagai Finalbox yang diwakili oleh Nicholas Kokalis dan juga dari pakar-pakar yang lainnya. Insya Allah mengenai mobil dan lain-lain yang tadi bahwa perusahaan itu tidak akan susah untuk masuk di Indonesia karena punya sumber di pusat, baik negara Eropa, Jerman, Jepang dan semuanya itu pasti akan connect dengan negara-negara lainnya, termasuk adalah Indonesia. Mohon dukungannya, kita juga sedang mengupayakan bagaimana mencari terobosan-terobosan agar bisa menjadi jembatan pioner. Terima kasih Bunda Noni. Thank you banyak Pak Asrin ya. Ya memang kita semua ya, bapak-bapak, bunda-bunda pioner terkasih ya, kita sabar saja. Yang pasti akan ada ya. Kita ini semua juga butuh waktu ya, butuh proses, tidak segampang yang kita inginkan ya. Jadi saya berharap ya semua tetap semangat. Intinya jangan lupa menambangnya. Saya mau bilang klik petir ini kemarin lusa ya, saya bilang di obrolan telegramnya ya, Bun, Bapak jangan lupa klik petir ya. Dijawab gini, Bunda Noni saya takut klik petir, kenapa? Nanti saya meledak. Jadi saya bilang ya udah jangan lupa menambang ya, jaga akunnya baik-baik, jaga frase sandinya ya, sehingga ke depan bapak-bapak, bunda-bunda akan merasakan toh hasil yang diperjuangkan selama ini bersama Pi Network.